Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ati Uniwardani, Kepala Seksi Industri Agro Makanan dan Minuman di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video implementasi aksi perubahan saya dengan judul Penyampaian Informasi dan Seleksi Bimbingan Teknis Pelatihan bagi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kulon Progo. Seperti kita ketahui bersama bahwa industri kecil menengah memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional dan sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia. Selama ini, aktivitas dan peran sertanya konsisten membawa efek berganda yang luas dalam upaya mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam rangka penumbuhan dan pengembangan IKM di Kabupaten Kulon Progo, perlu adanya bimbingan teknis dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas dari pelaku IKM tersebut. Dalam implementasi aksi perubahan ini, dilakukan penyampaian informasi dan seleksi melalui media online seperti website, Facebook, Twitter, dan Instagram, dengan harapan agar informasi adanya BIMTEK atau pelatihan ini dapat diketahui secara meluas oleh IKM di Kabupaten Kulon Progo, dan nantinya akan dilakukan seleksi dengan harapan kegiatan BIMTEK tersebut dapat dilaksanakan dengan benar-benar tepat sasaran. Adapun tahapan dari implementasi aksi perubahan adalah sebagai berikut. Tahapan kegiatan pertama adalah persiapan aksi perubahan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain konsultasi kepada mentor mengenai implementasi aksi perubahan, dilanjutkan dengan konsultasi kepada sponsor mengenai gagasan atas aksi perubahan yang akan dilakukan dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama implementasi aksi perubahan. Kemudian koordinasi internal di bidang perindustrian, yaitu dengan Kepala Seksi Industri Logam Kimia dan Aneka dan Kepala Seksi Industri Sandang Kulit dan Kerajinan. Tahapan kegiatan kedua adalah pembentukan tim aksi perubahan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain penyiapan bahan dan sumber daya dalam rangka penyusunan tim aksi perubahan, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dalam rangka pembentukan tim pelaksana aksi perubahan, dan penyusunan draft SK tim aksi perubahan, dan yang terakhir adalah pengesahan SK tim aksi perubahan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Tahapan kegiatan 3 adalah penyusunan dan sosialisasi SOP. Kegiatan diawali dengan koordinasi tim untuk penyusunan SOP, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dan regulasi pendukung, serta penyusunan SOP dengan tim pelaksana. Adapun langkah selanjutnya adalah pengumpulan bahan sosialisasi, dilanjutkan dengan penyusunan bahan sosialisasi, dan terakhir adalah pelaksanaan sosialisasi. Tahapan kegiatan 4 adalah penyampaian informasi BIMTEK atau pelatihan melalui media online, yaitu website, Instagram, Facebook, dan Twitter. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah inventarisasi pelaksanaan bimbingan teknis atau pelatihan, kemudian penentuan persyaratan sebagai calon peserta bimbingan teknis atau pelatihan, dilanjutkan dengan pembuatan flyer untuk dimuat di media online, serta yang terakhir adalah penyampaian pengumuman pelaksanaan bimbingan teknis atau pelatihan di media online. Tahapan kegiatan 5 adalah proses seleksi calon peserta BIMTEK atau pelatihan. Langkah pertama adalah koordinasi dengan tim seleksi, kemudian melakukan rekap data calon peserta berdasarkan pendaftaran peserta yang masuk melalui Google Form. Selanjutnya adalah seleksi administrasi, yaitu menyeleksi kesesuaian administrasi dengan persyaratan yang telah disampaikan dalam pengumuman. Dilanjutkan dengan seleksi wawancara,
yaitu peserta yang telah lolos seleksi administrasi akan dilakukan wawancara untuk mengetahui motivasi mengikuti BIMTEK atau pelatihan, serta diberikan pertanyaan-pertanyaan lain tentang usaha yang dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan peserta tepat sasaran. Dan tahapan selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi melalui media online. Tahap kegiatan 6 adalah pelaksanaan BIMTEK atau pelatihan. Adapun pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan peningkatan penguasaan teknologi informasi. Langkah yang dilakukan yaitu koordinasi dengan tim aksi perubahan, dilanjutkan dengan pemilihan narasumber, kemudian penyiapan bahan dan materi pelatihan, selanjutnya penyampaian undangan untuk narasumber dan peserta BIMTEK atau pelatihan, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan pada tanggal 12 sampai dengan 13 Agustus 2021. Bapak posting di Instagram, jangan sampai ke post, diposting dulu aja sampai ke preview. Ada Instagramnya? Terus terang dan mudah-mudahan nanti kita lihat kemarin di hari pertama itu peserta lumayan antusias, kan kelihatan bagaimana interaksi antara peserta dengan narasumber. Tahapan kegiatan 7 adalah monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dalam tahapan kegiatan ini diawali dengan koordinasi dengan tim aksi perubahan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi dengan cara membagikan kuesioner melalui Google Form terhadap panitia, narasumber, dan peserta pelatihan, dan selanjutnya adalah penyusunan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifah Mufidati, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Saya Dewantoro, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Saya Ade Wahyudianto, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Perkenalkan, nama saya Deni Sri Laksanawati. Saya mempunyai IKM yang bernama Mekadia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dukungan saya terhadap rencana aksi dari Saudara Ati Yuni Wardani. Prinsip saya mendukung dengan aksi perubahan yang dikerjakan oleh Saudara Ati Yuni Wardani ini dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ini satu hal yang penting bagi kami di bidang perindustrian, bahwa untuk kedepannya lagi kalau ada pelatihan kita harus benar-benar melakukan assessment melalui media ini. Bahasa saya sih medsos atau apa teman yang tahu persis. Jadi kami menyusun pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan-pertanyaan itu bisa mempersepsikan kami bahwa calon peserta ini memang benar-benar kepingin mengikuti pelatihan dan memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, tidak seperti yang lalu-lalu. Terima kasih atas ide kreatif dari Mbak Ati yang bisa membantu kami agar output pelatihan itu output yang benar-benar optimal, tidak hanya sekedar pendekatan SPJ selesai, tidak. Pada prinsipnya kegiatan ini
merupakan inovasi dengan proses yang mendigitalisasi proses rekrutmen calon peserta bimbingan teknis pelatihan yang dilakukan secara online. Inovasi ini tentu saja menjadi inspirasi buat kita semua bahwa proses rekrutmen calon peserta bimbingan teknis dan pelatihan ini kita lakukan secara mandiri oleh calon peserta itu sendiri. Artinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian hanya tinggal memverifikasi terkait permohonan-permohonan untuk mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan. Artinya ada semacam efisiensi dari sebuah kegiatan yang tadinya prosesnya dilakukan secara manual, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menentukan sendiri pesertanya, berubah menjadi proses rekrutmen yang dilakukan secara self-assessment dari calon peserta dengan cara mendaftarkan diri secara online. Saya mendukung sekali tentang aksi perubahan diklat yang dilakukan oleh Ibu Ati Uniwardani dengan judul Penyampaian Industri dan Seleksi Peserta Bimbingan Teknis Pelatihan Industri Kecil Menengah atau IKM di Kabupaten Kulon Progo. Saya sebagai peserta pelatihan, saya merasa sangat senang karena saya bisa mendapatkan ilmu sesuai apa yang saya harapkan. Dan keunggulan dari seleksi online ini adalah kita benar-benar ingin mendapatkan pelatihan tersebut dan tidak ada rasa pilih kasih atau tidak ada rasa paksaan seperti itu. Dan tentunya ini akan memberikan banyak manfaat dalam implementasi selanjutnya. Tentunya saya juga mendoakan semoga lulus dengan sangat memuaskan. Matur nuwun dari kami, kurang lebihnya saya menyampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.